Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel seputar edukasi. Saya ingin sharing ya pengalaman saya terkait tentang minum puting. Apa itu minum puting ya sebenarnya itu? Puting itu ketika kita itu tidak ingin atau tidak mau menyusui lewat puting kita gitu kan. Nah jadi kenapa ya kita harus pakai DBF gitu kan, ataupun ya sebaiknya apalagi 0 sampai 6 bulan atau 0 sampai 3 bulan gitu. Karena yang pertama itu bisa kalau dengan DBF itu jadi kita bisa merasakan kehangatan dengan adik, ada bondingnya gitu kan. Terus juga kalau misal adik panas nih jadi kelihatan banget, karena setiap kali kita menyusuin itu kan berarti megang katanya dan sebagainya harus benar gitu kan. Nah kedua itu bisa juga ada masalah pendengaran juga, karena kan minumnya sambil tiduran gitu. Terus selain itu selain bonding itu juga bisa simulasi bicara, simulasi makan gitu kan, karena kan kalau di BF itu 24 otot itu kerja. Nah itu kenapa harus DBF gitu ya. Tapi kalau misal ternyata itu nggak bisa DBF juga apa, karena itu mungkin kerja ataupun memang nggak bisa gitu ya, ada suatu hal yang tidak bisa ya nggak apa. Nah kenapa saya itu pengen DBF? Nah itu awal mulanya ya itu adik juga bingung puting itu karena memang saat itu masih nyumom, jadi pas newborn itu adik itu kena kuning. Nah karena katanya mungkin udah nggak bagus gitu ya, katanya nggak benar, padahal aslinya itu ya tetes gitu kan sebenarnya ya, termasuknya ada gitulah ya. Nah kena kuning terus dibawa rawat inap gitu ya, nanti kita bahas juga rawat inap tidak bayar, kebetulan hanya untuk newborn gitu ya. Nah setelah rawat inap itu jadi karena nggak bisa kan kalau di sinar itu selama 6 jam itu harus atau pakai DBF itu kan nggak bisa, jadi pakailah botol gitu. Nah karena pakai botol sehingga setelah pulang dari rawat inap itu jadi bukan puting, nggak mau pakai puting adik. Terus setelah itu karena saya baca-baca terkait itu ya kenapa harus DBF, bukti DBF, dan juga ternyata kalau pakai botol itu harus cuci tiap pagi dan sebagainya. Itu kadang waktunya ataupun terkadang ini mesti dipakai dan jadinya mau kapan nih, kadang jadi malam dan sebagainya gitu. Dan kadang juga itu rawan jatuh juga gitu kan kalau pakai botol. Nah terus saya ke bidan, ke dokter, tanya-tanya gitu kan, caranya gimana nih biar nggak bingung puting lagi si adik gitu. Nah bisa nih pakai alat pengganti botol sebenarnya ya. Pas itu kemarin itu pas rawat ini harusnya nggak pakai dot, bisa jadi pakai cup feeder ataupun sendok kayak gitu kan. Nah sendok itu kan yang untuk biasanya untuk ASI itu. Nah tapi kan saya kurang paham ya karena dia tuh nyuruh itu kan. Nah terus kemudian saya mau tuh nyoba pakai cup feeder, mau beli ataupun sendok itu, tapi ternyata pakai yang cara kedua itu ternyata bisa gitu kan. Yaitu cara keduanya saya itu adalah ini juga bidan yang menyampaikan kalau sebelum anaknya pengen minum yang rewel untuk mimi, nah itu harus sebelumnya tuh harus dikasih dulu, ditetesin, cium-ciumin di hidungnya gitu kan. Nah saya alhamdulillah saya tetesin aja pas belum rewel gitu ya, jadi alhamdulillah mau gitu kan. Misal jam 8 itu waktunya minum nih kan 2 jam sekali biasanya kalau newborn ya, 2 jam atau 3 jam gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya sebelum misal jam 8 itu harus dikasih, nah itu sebelum jam 8 gitu kan, sebelum adik rewel gitu. Jadi kan biasanya kita tahu ya cara-cara ataupun dia itu pingin banget minum atau mimi itu gimana ya, itu biasanya neh ataupun udah gelisah, tangannya udah ke mulut dan sebagainya gitu. Nah itu alhamdulillah bisa dengan cara yang kedua ini. Saya dimasukin gitu ya, maksudnya dicoba gitu, terus ditetesin, terus juga adik ternyata mau, alhamdulillah gitu. Nah ininya adalah jangan
diberikan ASI itu ketika adik itu lagi rewel-rewelnya, itu pasti nggak mau, itu nangis-nangis sudah rewel minta mimi, terus kemudian nangis-nangis karena nggak mau puting itu, kayak gitu. Pernah saya itu coba untuk nangis kan, berarti kan buka kan mulutnya, nah saya kasih malah jadinya ya nggak mau tetap kayak gitu, ataupun mau ternyata mas sedikit kayak gitu, setelah itu kembali lagi balik minta dot lagi gitu. Nah sebenarnya saya juga setelah bingung puting itu dan ternyata berhasil itu juga masih ada siklus, ternyata saya belum bisa gitu loh, belum gimana caranya, ternyata berapa menit harusnya menyusui yang benar itu gitu kan. Nah kita selanjutnya ya, itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat sharingnya, semoga sebagai ibu kita bisa selalu happy dalam mengasihi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.